Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya masih ingat waktu 3 tahun yang lalu melakukan liputan seputar pariwisata di Yogyakarta. Momennya adalah IMF World Bank Annual Meeting 2018. Walaupun di Bali, Jogja ikut kecipratan berkah dari pertemuan dan kepemimpinan Indonesia lewat bergairahnya sektor pariwisata. Tepatnya pada waktu itu ada napak tilas ke seluruh destinasi wisata yang sempat dikunjungi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Tidak terkecuali, wisatawan ikut nginap di Hotel Tentrem yang menjadi tempat menginap Obama kala itu. Napak tilas destinasi wisata yang dikunjungi Presiden AS Barack Obama jumlahnya mencapai 150 wisatawan mancanegara setiap hari. Jadi, bisa dibayangkan berapa uang yang berputar karena turis yang datang adalah turis yang berkualitas. Terlebih yang datang wisatawan mancanegara dengan pengeluaran tinggi. Data BPS menunjukkan per 2020, satu individu asing berwisata ke Indonesia membelanjakan 1.200 US dollar uangnya di Indonesia. Satu orang sekali kunjungan antara 15 sampai 20 juta rupiah. Length of stay mereka juga dipastikan lebih lama karena mereka jauh-jauh datang ke Indonesia. Disinilah momen G20 hadir untuk mendukung recovery pariwisata Indonesia. Seiring dengan akan membajunya kunjungan pemimpin dunia dan perusahaan multinasional pada Oktober 2022 saat konferensi tingkat tinggi G20 digelar, kita bisa membuat paket wisata Obama selanjutnya. Bayangkan saja dulu, paket wisata Joe Biden, paket wisata Erdogan, paket wisata Emmanuel Macron. Ini adalah kesempatan untuk recovery pariwisata Indonesia yang di masa pandemi ini boleh dikatakan babak belur akibat pandemi COVID-19. Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Indonesia lakukan, untuk mewujudkan mimpi ini? KTT G20 akan tergabung dalam agenda pariwisata MICE, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition. Konsekuensi kategori ini, mereka yang datang adalah orang-orang penting dengan kemampuan finansial yang cukup mapan, tapi keinginannya banyak. Mereka akan cocok dengan paket-paket wisata premium yang destinasinya nyaman, hotelnya nyaman, dan experience-nya nyaman. Oleh karena itu, infrastruktur utama dan amenities pariwisata pendukungnya, hotel, destinasi, alat transportasi, perlu disediakan. Akan tetapi, jangan sampai kita terjebak. Nyaman dan premium bukan hanya kemewahan, bahkan tidak selalu berarti kemewahan. Presiden Obama saat berkunjung ke Bukit Becici di Jogja sebagai salah satu paket wisata Obama juga datang ke sana karena nuansa alam, makan di joglo restoran khas Jogja. Tidak sedikit juga wisatawan mancanegara, apalagi yang kaya, datang ke Indonesia yang dicari adalah heritage, kekayaan budaya, merasakan hidup di tengah kenyamanan masyarakat. Karena jika hanya menjual kemewahan, maka destinasi di Indonesia ini masih kalah dibanding yang dimiliki negara-negara lain. Maldives, Uni Emirat Arab, mereka sudah lebih mapan. Top of mind dari orang-orang kaya, kalau cari kemewahan, mereka akan berkunjung ke sana. Jadi, kita bangun brand yang berbeda. Misalnya, ingat heritage, maka ingat Borobudur, dan Magelang, dan Yogyakarta. Ingat paket komplit keindahan alam dan gagahnya Bapak Presiden waktu membuka MotoGP, maka ingat Mandalika. Kita sudah mengenal beberapa daerah wisata ini dengan branding dari pemerintah, yaitu 5 destinasi Bali baru. Jadi dari KTT Bali, kesempatan kita untuk mengenalkan 5 Bali baru kepada dunia sangat terbuka. Sama seperti Obama yang mampir ke Jogja, walaupun IMFWB Annual Meeting digelar di Bali. Poinnya, kita perlu menyediakan keunikan dan di dalamnya mengandung pariwisata yang keberlanjutan. Karena sektor wisata keberlanjutan sangatlah potensial. Peminat wisata keberlanjutan umumnya tinggal 7 hari atau lebih length of stay-nya. Sedangkan wisatawan pada umumnya hanya berkunjung 3 hari. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung keberlanjutan ini. Teknologi kita sediakan dan kita terapkan di daerah wisata berkelanjutan sebagai fasilitas untuk pengunjung, sekaligus sebagai sarana untuk memasarkan destinasi wisata kita kepada dunia. Misalnya, ecological friendly, kita punya smart water, smart home, menjaga lingkungan itu tetap alami. Perusahaan teknologi bisa dimanfaatkan untuk ini.
Saat ini, kami di Zevima sebagai perusahaan manufaktur di bidang IT telah bermitra dengan 2.000 lebih kampus di Indonesia, termasuk beberapa politeknik pariwisata seperti Politeknik Pariwisata Bandung dan Makassar di bawah Kemenparekraf. Kita sudah punya teknologi dan sumber daya yang unggul untuk enabling teknologi di sektor pariwisata. Selain itu, sudah tidak sedikit juga secara bottom up desa wisata populer dan muncul di Indonesia saat ini. Mereka terkenal karena internet, karena media sosial, karena word of mouth, mulut ke mulut. Keindahan Indonesia sudah menunggu untuk dikembangkan dan kita kenalkan kepada dunia untuk kesejahteraan bersama. Nah, langkah terakhir untuk memastikan kita punya paket wisata Obama yang lain adalah mengkombinasikan nama sang pengunjung. Obama perlu hadir di Jogja untuk menyebut paket wisata tersebut paket wisata Obama. Tadi saya mengajak teman-teman membayangkan paket wisata Joe Biden, artinya Joe Biden juga perlu berkunjung ke destinasi wisata. Karena mereka ini punya follower Instagram yang luar biasa, fans yang banyak. Joe Biden saja followernya puluhan juta. Dan mereka tidak cari endorse, karena uang endorse itu bukan levelnya presiden. Mereka cari jaminan mutu. Dan ketika mereka percaya dengan wisata Indonesia, maka itu juga akan jadi jaminan mutu untuk audiensnya. Bagaimana kemudian para pemimpin-pemimpin dunia ini bisa menjadi endorser kelas dunia untuk kita? Tentu, mendapatkan kepercayaan pemimpin dunia tidak mudah. Fasilitas harus komplit, keamanan harus terjamin, dan waktu mereka pasti sibuk. Tidak ada momen lain untuk berwisata. Nah, momen KTT G20 ini yang akan digelar pada penghujung Oktober 2022 bisa jadi peluang Indonesia. Mereka sudah mendedikasikan waktunya di hari tersebut. Jauh-jauh berkunjung ke Indonesia. Maka mari kita belokkan sedikit. Mereka juga sudah percaya dengan Indonesia karena Indonesia memegang tongkat estafet presidensi G20. Di momen tersebut juga, dunia akan menyorot Indonesia. Semua mata akan tertuju kepada Indonesia. Oleh karena itu, inilah momen untuk membangkitkan pariwisata. Sesuai dengan tema besar presidensi kita, Recover Together, Recover Stronger. Mari, kesempatan presidensi ini kita bangkitkan the next paket wisata Obama. Sekian dan terima kasih. Saya Ilham undur diri. Sampai jumpa.